Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai konsep keterampilan menyimak dan penerapannya. Baiklah, sebelum memulai pembahasan, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Rahmah Ma'rifati Zahra NIM 20030960001. Yang kedua ada Fatwa Hamisa Fitri NIM 20030960007. Dan yang terakhir ada Rizky Amalia NIM 20030960032. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu menganalisis ayat Al-Quran atau hadis tentang keterampilan menyimak, menjelaskan keterampilan menyimak, membedakan konsep mendengar dan menyimak, menyebutkan aspek-aspek menyimak, menentukan strategi menyimak, mengklasifikasikan metode menyimak, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak, dan contoh implementasi metode menyimak. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu ayat Al-Quran tentang keterampilan menyimak. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastama'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah sebuah perintah yang mana kita diperintahkan agar mendengarkan, memperhatikan, dan menyimak dengan baik bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain agar kita mendapatkan rahmatnya. Begitu indah perintah Allah kepada kita agar memuliakan Al-Quran dan menghargai satu sama lain. Begitu juga dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya keterampilan. Di sini siswa dalam menyimak harus saling menghargai dengan cara mendengarkan dan menyimak dengan baik hal-hal yang disampaikan oleh pembicara atau guru agar kita mendapatkan rahmat dan ilmu yang bermanfaat. Setiap keterampilan itu erat hubungannya dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. Salah satu keterampilan yang harus kita latih adalah keterampilan menyimak, karena disadari atau tidak, setiap hari kita tidak luput dari kegiatan menyimak, karena menyimak merupakan sendi pertama dalam mempelajari bahasa. Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling utama. Menurut beberapa pendapat mengatakan bahwa menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai di dalam pikiran. Dengan kata lain, menyimak adalah salah satu jenis mendengarkan dan menyimak yang meminta upaya kesadaran mental. Keterampilan menyimak tidak dapat dipisahkan dari keterampilan berbahasa yang lain, yaitu keterampilan berbicara, membaca, dan juga menulis. Keberhasilan seseorang dalam menyimak dapat diketahui dari bagaimana penyimak memahami dan menyampaikan informasi dari simakan secara lisan atau tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan menyimak cukup kompleks jika penyimak ingin menangkap makna yang sesungguhnya dari simakan. Keterampilan menyimak adalah bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Keterampilan menyimak baru diakui sebagai komponen utama dalam pembelajaran bahasa pada tahun 1970, yang ditandai dengan munculnya teori Total Physical Response dari James Asser, The Natural Approach, dan Silent Period. Ketiga teori ini menyatakan kegiatan keterampilan menyimak ialah proses psikomotorik untuk menerima gelombang suara melalui telinga dan mengirimkannya impuls-impuls tersebut ke otak. Proses tersebut merupakan suatu permulaan dari suatu proses interaktif ketika otak bereaksi terhadap impuls untuk mengirimkan sejumlah mekanisme kognitif dan afektif yang berbeda. Menyimak adalah mendengar secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Menyimak dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembina melalui ujaran atau lisan. Adapun tujuan menyimak adalah untuk menangkap, memahami, atau menghayati pesan ide gagasan yang tersirat pada bahan simakan. Menangkap dan memahami pesan ide serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahan simakan. Menyimak dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting karena dengan menyimak seseorang akan mendapatkan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan.
Begitu juga di sekolah atau dalam proses belajar. Dengan menyimak, peserta didik dapat menambah ilmu, menerima atau menghargai pendapat orang lain. Oleh sebab itu, pembelajaran menyimak memerlukan latihan-latihan yang intensif. Keterampilan menyimak melibatkan aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Aspek kebahasaan meliputi fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Adapun aspek non-kebahasaan yang harus diperhatikan dalam menyimak meliputi tekanan, jangka, nada intonasi, dan juga ritme. Konsep mendengar dan menyimak. Menyimak dekat maknanya dengan mendengar dan mendengarkan. Namun, kalau dipelajari lebih jauh, ketiga kata itu terdapat perbedaan pengertian. Mendengar didefinisikan sebagai suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa memperhatikan makna dan pesan yang terkandung dalam bunyi tersebut. Sedangkan menyimak adalah proses mendengar dengan pemahaman dan perhatian terhadap makna dan pesan berbunyi itu. Jadi, dalam proses menyimak, sudah termasuk mendengar, tetapi sebaliknya mendengar belum tentu menyimak. Saya Fatwa Anissa Fitri akan menjelaskan tentang aspek-aspek menyimak. Kegiatan menyimak ini merupakan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang tidak akan menyimak kalau ia tidak mempunyai maksud tertentu untuk menyimak. Sebaliknya, seorang pembicara juga melakukan kegiatan karena mempunyai tujuan yang diharapkan dari penyimak. Untuk mencapai tujuan tertentu, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Ada pemahaman dan tanggapan dari penyimak terhadap pembicara. Yang kedua, pemahaman dan tanggapan dari penyimak terhadap pesan itu sesuai dengan kehendak pembicara. Yang selanjutnya yaitu menentukan strategi menyimak. Strategi merupakan suatu seni merancang kegiatan proses pembelajaran. Strategi keterampilan menyimak adalah seni merancang tindakan pelaksanaan proses pembelajaran mengenai kemampuan menginformasikan kembali pemahaman melalui keterampilan berbicara dan menulis. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam keterampilan menyimak, antara lain 1. Strategi menyimak dan berpikir langsung. Dalam strategi ini, guru memberitahukan judul cerita yang perlu disimak lalu bercerita dengan suara nyaring dan menarik, dengan diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan di akhir cerita, siswa disuruh untuk menceritakan kembali apa isi dari cerita yang telah dibacakan oleh guru tadi. Strategi ini melatih siswa secara langsung untuk menebak topik dan berimajinasi terhadap cerita yang guru bacakan. Yang kedua yaitu strategi pertanyaan-jawaban. Dalam strategi ini sama dengan strategi sebelumnya. Bedanya, strategi ini membuka sesi tanya-jawab pada akhir cerita. Yang ketiga yaitu strategi kegiatan menyimak secara langsung. Dalam strategi ini, guru meminta siswa mendengarkan materi simakan yang dibacakan, lalu melakukan tanya-jawab. Tanya-jawab di sini tidak harus diikat oleh isi yang ada di dalam buku yang diceritakan tadi. Guru hendaknya bisa menambahkan pertanyaan yang dikaitkan dengan konteks kehidupan atau masalah lain yang aktual. Dan juga di akhir guru bisa membuat tugas atau latihan-latihan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan menyimak pada siswa. Yang selanjutnya yaitu mengklasifikasikan metode menyimak. Yang pertama, metode simak ulang ucap. Biasanya digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa dan cara pengucapannya. Metode ini masuk pada pembelajaran bahasa dan sastra yang lebih condong pada ekspresi atau keterampilan berbicara. Dalam metode ini, guru sebagai model pembelajaran membacakan dengan intonasi yang jelas dan tepat, lalu bisa menyuruh siswa untuk meniru apa yang guru tersebut ucapkan. Yang kedua yaitu metode simak terka.
Metode ini digunakan untuk membuat siswa menerka apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Misalnya, guru sebagai pembicara memberi teka-teki atau mendeskripsikan suatu benda tanpa menyebut nama benda tersebut. Lalu, siswa menerka benda apa yang dideskripsikan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu metode simak tulis. Metode simak tulis ini bisa juga dikenal dengan imlak. Metode ini, guru bisa menyiapkan bahan-bahan yang akan didiktekan kepada siswanya. Lalu, siswa tersebut bisa menulis apa yang diucapkan oleh gurunya. Yang keempat yaitu metode merangkum. Merangkum berarti menyingkat atau meringkas dari bahan yang telah disimak tadi dengan kata-katanya sendiri. Siswa disuruh untuk mencari intisari dari bahan yang disimaknya dan menulis sesuai tingkat kematangan yang siswa itu miliki. Saya Rizky Amalia ingin melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. Faktor-faktornya itu ada 7. Yang pertama, faktor fisik. Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor yang penting dan yang turut menentukan keefektifan serta kualitas dalam menyimak. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis juga turut mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis yang positif akan memberi pengaruh yang baik, sedangkan faktor psikologis yang negatif akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Yang ketiga, faktor pengalaman. Sikap merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan pengalaman kita. Kurangnya minat merupakan akibat dari kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman yang dimiliki dalam bidang yang akan disimak itu. Faktor pengalaman merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi proses menyimak seseorang. Yang keempat, yaitu faktor sikap. Pada dasarnya manusia mempunyai 2 sikap utama, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, dan menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Kedua hal ini merupakan dampak pada menyimak, masing-masing dapat berupa dampak negatif atau dampak positif. Sebagai pendidik, nantinya kita pasti akan lebih memilih dan menanamkan dampak positif pada siswa didik kita dari segala bahan yang disajikan, khususnya bahan simakan. Yang kelima, faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Jika seorang memiliki motivasi yang kuat, maka diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuannya. Begitu pula dengan menyimak. Dorongan dan tekad diperlukan dalam mengerjakan sesuatu dalam kehidupan ini, menerangkan pelajaran dengan baik dan jelas, mengutarakan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, serta bagaimana cara mencapai tujuan. Jelas merupakan suatu bimbingan kepada para siswa untuk menanamkan serta memperbesar motivasi mereka untuk menyimak dengan tekun. Yang keenam, yaitu faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin, dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik simpulan bahwa antara pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda, dan cara mereka memusatkan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula. Yang ketujuh, faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi besar terhadap keberhasilan belajar para siswa pada umumnya. Faktor lingkungan berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik menyangkut pengaturan dan penataan ruang kelas serta sarana dalam pelajaran menyimak. Lingkungan sosial mencakup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Contoh implementasi metode menyimak itu ada 4. Yang pertama, metode simak ulang. Contohnya, guru sebagai model pembelajaran membacakan atau memutar rekaman bunyi bahasa tersebut seperti fonem, kata mutiara, puisi pendek dengan intonasi yang jelas dan tepat. Lalu siswa meniru ucapan guru. Peniruan ini dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau klasikal. Yang kedua yaitu metode simak terka. Contohnya, guru mendeskripsikan sebuah benda dengan menyebutkan ciri-cirinya, misalkan bentuknya persegi panjang. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran warna putih dan biasanya di dalamnya terdapat tulisan. Siswa menerka bahwa itu adalah sebuah buku. Yang ketiga yaitu metode simak tulis. Contohnya, guru membacakan suatu kata-kata, puisi pendek atau cerita pendek, lalu siswa akan menulis apa yang dibacakan oleh guru. Dan yang keempat yaitu metode merangkum. Contohnya, guru menyampaikan materi, lalu siswa merangkum dengan kata-katanya sendiri atau mencari intisari dari materi yang telah disampaikan oleh guru.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.